Oke, kemarin kita udah berhasil mengupdate data book gitu ya. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk menghapus. Kita akan membuat endpoint baru untuk menghapus ya. Di sini kita akan buat dulu endpointnya router delete. Kemudian namanya di sini books. Dia juga membawa parameter ID. Kita save terlebih dahulu. Sekarang kita coba ke controller. Di controller ini kita akan membuat function atau metode baru ya. Kita di sini bikin const delete atau destroy book. Kemudian di sini asynchronous request response, kemudian arrow function try catch. Oke. Sekarang di catch-nya seperti biasa kita tambahkan dulu console.log error untuk sementara. Error destroy book. Nah, sekarang kita masuk ke bagian try-nya. Di sini kita akan mendapatkan terlebih dahulu si request parameternya. Oke, di sini kita bikin dulu const id, dia dapat dari rect params. Kemudian di sini kita akan mendapatkan data yang ditujunya terlebih dahulu. Ini mirip seperti proses yang ada di sini. Yang ini nih. Kita tinggal copy aja ya. Kita copy yang ini. Copy, kemudian kita tambahkan ke sini. Tambahkan di sini. Oke, setelah kita tambahkan di sini dan apabila si booknya ini nggak ada, dia akan mengembalikan respons error 404. Kalau ada, kita akan mulai untuk menghapusnya. Nah, caranya adalah dengan book destroy. Nah, dengan ini kita akan berhasil menghapusnya nih. Jadi apabila data bukunya ada, kita akan menghapus data buku tersebut gitu ya. Oke, sekarang kita kembalikan responnya. Test JSON. Kemudian di sini tambahkan statusnya oke. Kemudian message-nya kita buat aja sukses delete book with ID sekian. Kita dapatkan dari ID rect params-nya. Oke, kemudian jangan lupa kita tambahkan di sini. Kita export ya. Destroy book-nya kita export, save, kita kembali ke router. Di router ini kita tinggal import destroy book, kemudian tambahkan di sini. Destroy book. Save. Oke, sekarang kita mulai coba. Kita akan menambahkan terlebih dahulu duplicate seperti biasa. Di sini kita duplicate aja. Duplicate, kemudian di sini ganti jadi namanya adalah destroy. Delete aja ya, delete book, create, kemudian ganti metodenya jadi delete. Oke, kemudian kalau kita cek di sini, ini kan ada 3 data, ID 1, ID 3, ID 2. Nah, sekarang kita akan mencoba menghapus ID 2. Oke, di delete book sini. Tapi untuk percobaan sebelum menghapus ID-nya, kita coba dengan ID yang random dulu ya, yang nggak ada nih. Kita cek dulu responsnya apa nih. Nah, dia statusnya failed. Kemudian di sini juga ada data ininya. Kalau kita cek di lognya, nah dia nggak berlanjut nih ke si logic atau ke query yang di sini ya. Dia nggak berlanjut. Berarti kalau kita cek di database juga, harusnya tidak ada perubahan. Kalau kita cek di sini, select all from books, ID barusan, atau dari yang ID 99 karena nggak ada, jadi dia tidak menghapus data apa-apa dari database-nya kita. Gitu ya. Oke, sekarang kalau kita coba misalkan dengan ID yang ada gitu ya, kita coba hapus yang ID-nya 2. Coba send di sini. Statusnya oke, message-nya sukses delete book with ID 2. Kemudian kalau kita cek di find all book, send. Nah, ID 2-nya udah hilang nih. Kalau kita lihat di logs-nya, dia akan menjalankan delete from books where ID 2. Nah, jadi ini dari database-nya kita harusnya udah ke-update juga nih. Data dengan ID 2 harusnya udah kehapus. Oke, kita coba cek aja. Select all from books, enter. Nah, ID 2 udah terhapus. Artinya, kita sudah berhasil menghapus data book di database-nya kita. Oke, dengan seperti ini kita sudah berhasil untuk melakukan CRUD atau create, read, update, delete pada table books yang telah kita buat. Oke, mantap.
Selamat sudah berhasil sampai sejauh ini. Nah, setelah ini gue akan coba refactor dulu supaya si router ini bisa lebih bersih, dan nanti kita akan menambahkan satu folder baru di si routernya ya. Oke, mantap, cool, banget.